Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang saya sedang bersama narasumber kita yaitu senior dari hubungan masyarakat. Nah, boleh memperkenalkan diri ya Bang? Oke. Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Faik Zain Audila dari Humas Angkatan 2017. Oke Bang, gimana nih Bang, selama Abang menjadi mahasiswa Prodi Humas, Iya. apa aja sih Bang organisasi-organisasi yang udah diikuti oleh Abang? Oke, sebelumnya dari 2017 itu gue pertama kali masuk UNJ langsung tertarik untuk ikut organisasi. Pertama itu BEM. BEM. Karena ngelihat BEM itu seperti wadah untuk teman-teman mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi, untuk menyalurkan kreativitas, dan untuk menyalurkan kemauan-kemauan yang ada untuk mahasiswa yang tentunya kegiatan-kegiatan yang positif. Gua 2018 berarti masuk ya, karena semester pertama belum bisa ikut organisasi, semester kedua ikut BEM Prodi. Di 2018 masih jadi staf, waktu itu jadi staf Departemen PSDM. Lalu setahun jadi staf di BEM Prodi. Di 2019-nya alhamdulillah dapat amanah buat jadi ketua BEM Prodi Hubungan Masyarakat di tahun 2019. Kemarin dilantik Februari 2019, baru berakhir bulan Februari tahun ini 2020. Di 2020-nya ini gue berkesempatan dapat amanah juga dari temen gue yang jadi ketua BEM fakultas. Jadi kepala biro perekonomian Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ. Jadi ya dalam 3 tahun ini alhamdulillah kehidupan gue di kampus gak cuma sekedar di kampus aja, tetapi juga bermanfaat lah di organisasi, mulai dari BEM Prodi sampai ke BEM fakultas. Oke, itu teman-teman, Bang Faik aktif banget ikut organisasi-organisasi yang ada di kampus. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, ketika Bang mengikuti organisasi, kegiatan akademik Abang, pembelajaran Abang terganggu gak sih selama ikut organisasi? Nah, ini nih yang suka jadi misleading buat teman-teman mahasiswa baru ataupun teman-teman yang nggak ikut organisasi ya. Jujur, ketika gue ikut organisasi, gue udah punya impian atau gue udah punya capaian buat gimana caranya masuk organisasi tapi gue nggak ganggu nilai-nilai akademik gue. Alhamdulillah banget, malah ketika gue ngejabat jadi ketua BEM, nilai-nilai gue tuh naik lah, ibarat kata ya di atas 3,5 lah alhamdulillah. Dan ketika pun gue kemarin sambil nyusun tugas akhir, gue dapet IP sempurna. Karena bagi gue gini, ketika lu udah ngejalanin organisasi tapi akademik lu nggak boleh dilupain, karena kan ya hal yang paling utama dari kuliah kan pembelajarannya ya, akademiknya ya. Organisasi berkatnya cuma ya biar lu nggak gabut aja di kampus, biar lu bermanfaat juga lah di kampus, nggak cuma buat bermanfaat bagi diri sendiri ya. Jadi ya bagi gue organisasi penting, tapi juga penting juga di akademik. Gimana caranya lu buat adil bagi diri lu sendiri, adil bagi akademik lu, dan adil bagi untuk masyarakat sekitar ataupun teman-teman lu di kampus ini. Gitu sih paling dari gua. Oh ya Bang, selanjutnya nih Bang, tadi kan udah secara umum ya. Iya. Kita masuk lagi, gimana nih cara Abang manajemen waktu? Ada cara-cara tersendiri gak tuh, kiat-kiatnya gimana Bang? Gitu. Oke, manajemen waktunya ya. Kalau misalkan gua manajemen waktunya, karena kan biasa kan kita kalau rapat organisasi kan udah ditentuin waktunya tuh ya. Betul. Gimana caranya? Misalkan di hari Senin tuh kita ada rapat sama ada kerja kelompok. Gimana caranya kita atur waktunya semaksimal mungkin, kerja kelompoknya nggak kita tinggalin dan rapatnya pun nggak kita tinggalin, karena ya kerja kelompok itu wajib dan rapat pun itu wajib ya bagi di organisasi itu sendiri. Caranya adalah gue selalu memanage waktu dengan baik, karena alhamdulillah yang tadi gue ceritain juga kenapa akademik gue nggak terganggu karena organisasi ya, karena gue juga bisa manage waktu dengan baik antara organisasi dengan akademik gue sendiri. Caranya ya udah, lu plan waktu lu, kalau bisa misalkan di H-1 misalkan ada kerja kelompok ataupun ada rapat, di H-1 ya lu schedule jadwal lu, misalkan di rapat ada di jam 4 sore sedangkan kerja kelompok ada di jam 2 siang. Ya udah, gimana caranya lu on time, gimana caranya lu ya komitmen dengan waktu lu sendiri. Jam 2 lu rapat, ya udah benar-benar jam 2 lu rapat, jam 4 lu kerja kelompok, ya benar-benar lu jam 4 kerja kelompok. Jadi nggak ada yang terbengkalai satu sama lain. Kalau dari gue gitu sih paling.
Intinya kita bisa menentukan gitu ya Bang, apa aja yang harus kita dahulukan terlebih dahulu ya Bang. Intinya kita membagi waktu secara tepat dan secara cerdas gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih Bang, kan Abang selain aktif di organisasi, aktif berkuliah, pasti ada masa-masa saat berkuliah Abang itu down, merasa, Iya. ngapain sih kuliah? Saya malas banget. Saya merasa udah tinggi banget nih, saya udah bisa memimpin teman-teman saya, untuk apa saya berkuliah? Toh nanti pada saat bekerja yang dipakai itu hanya kepemimpinan. Gimana sih Bang, eh motivasi Abang ketika Abang sedang down berkuliah gitu, lagi malas berkuliah gitu Bang, gimana? Gini sih, mindset gua yang pertama kali gue pikirin untuk kuliah, gue mencari ilmu. Dan tadi gue bilang di awal, organisasi berkata ini biar nggak, kalau gue ya istilah gue biar nggak gabut di kampus. Karena gue anaknya yang suka kumpul segala macam, daripada gue kumpul-kumpul nggak jelas, mending gue kumpul di organisasi yang bermanfaat untuk teman-teman gue juga dan untuk prodi gue juga. Gimana cara biar nggak jenuh ataupun biar down? Selama gue kuliah 3 tahun ini, yang pertama kali gue kuliah down tuh malah di semester awal sebelum gue ikut organisasi, karena satu, gue harus menyesuaikan diri di kampus, dua, gue harus menyesuaikan diri dengan teman-teman gue, dan tiga, gue harus menyesuaikan diri dengan dosen-dosen. Itu ya di semester pertama gue sempet culture shock lah, ngelihat dengan keadaan kan rumah gue kan di Jakarta perbatasan lah, lebih dekat ke Depok. Ya, jauh tuh ya Bang. Iya, jauh, dengan keadaan yang mungkin ya gua nganggapnya ya mungkin dengan keadaan ekonominya ya, di pinggiran sana mungkin makanan ya gue perbandingannya dengan masalah makanan mungkin makanan di sana dapat 10.000 udah dapat lumayan lah, tapi di sini 10.000 cuma dapat makanan, belum dapat minum. Itu yang pertama. Yang kedua, jarak tuh apa ya, karena gue ngelewatin sepanjang jalur Kramat Jati sampai PGS jalur ke sini, kalau pagi kan kacau ya jalanannya, macet banget. Bang, sempet ngerasa anjir, gue kuliah kok jauh banget gitu loh. Walaupun masih sama-sama di Jakarta tapi pinggiran kan ya, itu sih yang apa ya, yang bikin gue down sempat kuliah di awal-awal. Tapi ketika gue udah masuk organisasi, gue udah bisa memanage waktu. Karena yang gue bilang tadi, gimana cara manage waktu di akademik dan di organisasi. Jadi gue belajar buat ngerapin ke kehidupan gue sendiri juga, gimana gue ngatur waktu untuk berangkat ke kampus jam berapa, untuk gue nanti rapat jam berapa, untuk gue kelas jam berapa. Jadi ketika gue udah masuk organisasi, gue udah belajar dari awal-awal yang tadi gimana caranya untuk memanage waktu. Jadi ya alhamdulillah sih, waktu ketika gue ngejabat di organisasi ataupun masih jadi staf di organisasi, nggak ada sih namanya sampai down kuliah karena terlalu ngurusin organisasi, nggak ada sih. Nah Bang, pasti kita pas kuliah nih ada saat-saat kita kayak misalnya nih, kita udah berusaha nih dari rumah berangkat pagi, nggak taunya ada kejadian-kejadian nih. Kejadian-kejadian yang nggak terduga oleh kita, misalnya kendaraan kita bannya bocor atau macet sehingga kita telat kuliah tuh. Itu gimana sih Pak? Pasti kan ada rasa nih, menyesal banget saya nih udah berusaha untuk kuliah gitu, untuk datang tepat waktu tapi akhir-akhirnya telat gitu. Itu gimana Bang? Pernah nggak ngerasain itu Bang? Pernah. Yang tadi balik lagi ke semester awal. Karena kita kan belum tahu medan jalan kayak gimana ya. Iya. Medan jalan keadaannya gimana, macetnya kayak gimana. Apalagi waktu itu lagi pembangunan tuh, inget banget 2017 tuh di akhir-akhir tahun tuh pembangunan di daerah Kalimalang. Kalimalang sana itu ya, Bang? pembangunan lagi banyak banget. Nah, Pernah sekali ya udah macet di jalan, gondok lah, kesel, sedangkan kelas jam 8. Tapi gimana caranya, udah gue tetap buat datang ke kampus. Tergantung dosen sih sebenarnya, kalau misalnya itu kita boleh diizinkan masuk atau enggak. Biasanya kan maksimal kan dosen kalau offline ya, kuliah offline. Nggak tahu nih teman-teman nih yang kuliah online gimana nanti nih. pasti. Tanya aja sama dosen-dosennya. Di kuliah offline tuh kita maksimal tuh 15 menit untuk pelatan waktu. 15 menit. Jadi gue gimana caranya, walaupun gue keadaan macet atau gimana di jalan, tapi gue ngejar buat 15 menit sebelum waktu yang toleransi tadi. Misalkan jam 8, berarti 8.15 itu buat waktu telat ya. Gimana caranya nih gue jam 8.15 nih jangan sampai lebih dari waktu itu untuk masuk kelas. Alhamdulillah sih, walaupun gue macet-macet sengaja di jalan, tapi masih tetap masuk dapat kelas ya, untuk izin segala macam sama dosennya untuk masuk kelas. Tapi ya gitu, dengan keadaan masuk kelas yang terbopoh-bopoh, badan gerah ya, capek ya karena ngejar macet ya. Paling gitu sih. Banyak sih teman-teman gue yang kayak gitu ya. Kesiannya dia nggak seberuntung gue ya, akhirnya dia nggak boleh masuk kelas segala macam.
Tapi di minggu pertama mungkin kayak gitu, tapi di minggu kedua kita mulai terbiasa ya, mulai Pak. terbiasa dan biasanya berangkat Hamin apa 1 jam sebelum berangkat jadi 1,5 jam sebelum berangkat. Paling kayak gitu sih, jadi ngatasinnya jadi ya nggak ada telat-telat lagi sih. Oke Bang, kalau boleh tahu nih Bang, kira-kira pas kelasnya siapa tuh Bang telat ya Bang? Dan pelajaran apa tuh matkulnya kalau boleh tahu? Waktu itu tuh bukan angkatan sih, kelas gue dapat mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dosennya itu Bu Laras, sekarang ngajar di jadi ilmu komunikasi. Jadi dia emang kayak gitu jam 8.15. Tapi ya kita komit aja, kalau misalnya udah lebih dari situ ya kita nggak bakal boleh masuk. Makanya gimana caranya kita mahasiswa juga pinter-pinter lah, nggak ada alasan untuk telat sih sebenarnya. Kan kita sama-sama kuliah, sama-sama punya kesibukan, tapi ya namanya tuh kewajiban untuk kuliah ya kita harus jalanin lah. Gitu ya Bang. Nah, gini Bang, kan kita lagi menyambut mahasiswa baru nih Bang. Kira-kira nih Bang, ada nggak sih kiat-kiat untuk supaya mahasiswa baru ini mudah untuk belajar nih di dunia perkuliahan ini seperti apa, untuk mengetahui gitu Bang, ada kiat-kiatnya nggak Bang? Oke. Gambaran umumnya aja gitu Bang. Kalau gua nerapinnya waktu mahasiswa baru, mungkin kalau gua flashback ke gua waktu 2017 itu waktu semester 1, gua orangnya masih orang yang ngelihat keadaan dulu sekitar, ngelihat keadaan kampus kayak gimana, ngelihat teman-teman gue kayak gimana, ngelihat dosen-dosennya sifatnya seperti apa. Jadi di semester 1 itu gue masih termasuk orang yang bukan pendiam juga sih, maksudnya masih ngenalin untuk gimana nantinya selama 3 tahun gue kuliah di sini tuh temannya seperti apa, dosennya sifatnya seperti apa, dan kampus itu seperti apa. Di awal-awal semester gue masih menjajakan diri untuk gue gimana gue bisa diterima di kampus ini, di teman-teman gue kayak gini. Di awal-awal kayak gitu. Mungkin kalau misalkan teman-teman nanti online, tips dari gue, karena ini online ya, apa-apa serba digital, apalagi masih semester 1, jangan sampai kalian tuh miskomunikasi. Itu yang pertama. Karena nanti gue yakin banget tugas-tugas kalian, nanti kuliah kalian pun dari dosen pun ya sistemnya online. Kalau misalnya kalian miskomunikasi ya rugi di kaliannya sendiri. Kan kalian juga belum tentu juga bakal ketemu temennya di semester 1 nanti. Paling gitu kalau di awal-awal. Masuk ke semester 2, gue udah mulai ngenalin diri gue udah mulai ngenalin lingkungan gue, akhirnya gue berani terjun di organisasi, di BEM Prodi ya. Alhamdulillah semakin semester naik, semakin semester tinggi ya gue udah mulai tahu diri gue mau kemana, gue harus apa, ke dosen gue harus melakukan apa, gue harus bersifat kayak gimana, ke teman-teman harus kayak gimana, dan di lingkungan kampus itu kayak gimana. Paling kayak gitu sih. Oke Bang, oh iya Bang, sorry nih gue belum ngucapin nih. Jadi nih teman-teman, Bang Faik ini baru saja sidang teman-teman. Selamat Bang. Selamat. Thank you. Selamat Bang. Nah, kira-kira Bang nih, gimana sih Bang pengalaman sidang online ini kan terbaru nih Bang. Gimana tuh Bang? Mulai dari proses bimbingan sampai pada saat sidangnya tuh Bang. Iya. Ini kalau kata Pak Asep ya, kata korprodi kita sekaligus dosen pembimbing gua waktu kemarin nyusun, ini merupakan momen-momen terpenting dan momen-momen tersedih juga. Karena apa ya, momen terpentingnya dan momen menyenangkannya karena ya 3 tahun kita kuliah dan lulus dengan ya alhamdulillah dengan nilai yang bagus bagi gue sendiri, dan tetapi tersedihnya ya dengan keadaan corona kayak gini. Kemarin sempat yudisium kan gue hari Sabtu. Kalau boleh tahu nih Bang, yudisium itu apa? Oke, yudisium itu pembacaan nilai-nilai kita, nilai-nilai hasil sidang kita atau nilai hasil tugas akhir kita dibacakan semua prodi ya yang lulus pada di semester 112 kemarin. Rasanya sedih banget sih kemarin hari Sabtu kita nggak bisa kumpul sama teman-teman, kita nggak bisa kumpul sama dosen-dosen di yudisium itu. Berkata itu perpisahan fakultas lah buat yudisium itu. Sidang online itu gimana ya, awalnya semuanya kaget, nggak dosen aja, mahasiswa aja semuanya kaget, dari pihak kampus pun kaget, semuanya dari yang berawal dari offline pindah ke online, semua sistemnya juga belum terlaksana dengan baik. UNJ pun belajar, mahasiswanya pun belajar, dan dosennya pun belajar gimana menyesuaikan diri dengan keadaan online kayak gini. Gue inget banget mulai bimbingan tuh bulan Maret 2020 kemarin, kita bimbingan, diskusi di grup bimbingan. Dosen pembimbing gue ya Pak Asep lah, tahu lah Pak Asep, nanti perkenalan prodi kita. Berberapa ya gue ya? Ber-15 di bimbingan Pak Asep. Mulai ngajuin judul,
mulai ya diskusi kira-kira judul yang pas untuk kita apa, yang sekiranya bisa diteliti apa. Gue bimbingan sampai bulan Juli dan akhir Juli tuh kita udah ACC segala macem. Agustus gue inget banget kemarin tanggal 5 Agustus hari Rabu gue sidang online, berberapa tuh gue? Adalah ber-10 orang di hari Rabu itu. Ya udah kita sebelumnya gue udah bikin ini dulu, bikin video presentasi untuk menjelaskan hasil dari tugas akhir gue. Akhirnya ya udah kita dikasih revisi sama dosen pembimbing, sama ketua sidang, sama sekretaris, ya kita jalanin dan ya alhamdulillah kemarin yudisium puncaknya kita dapat nilai, kita resmi lulus lah ibarat kata dari fakultas di apa ya namanya, dinobatkan atau ya udah lulus pokoknya dari yudisium ini ya. Kayak gitu sih paling ya. Sedih juga sebenarnya sidang online kayak gini, tapi ya kita harus menyesuaikan diri ya dengan keadaan. Oh, teman-teman, intinya kita semua itu bisa untuk membiasakan diri dengan kehidupan baru kita, walaupun kita belajar dengan kondisi ya harus online, tidak dapat berinteraksi secara langsung, tetapi kita harus mampu membiasakan diri dengan kehidupan kita. Nah, Bang, selanjutnya nih Bang, kalau boleh tahu nih, selama sidang nih, pasti kan ada nih hal-hal yang lucu nih Bang, dari teman-teman Abang atau gimana gitu Bang. Bisa ceritakan pengalaman Abang nih, misalnya, udah ngantuk-ngantuk nih, tetapi harus tetap mengerjakan tugas. Ada gak Bang di tahunan Abang gitu? Iya, karena apa ya, tadi balik lagi ke online kan ya, kita semua sistemnya jadi ya, kalau di bimbingan gua, kalau di bimbingan saya sama Pak Asep, waktu itu kita seminggu sekali tuh selalu ada bimbingan karena kita di-push terus untuk ya seenggaknya setiap seminggu sekali itu kita ada report ke dosen pembimbing kita untuk sampai mana tugas akhir kita. Ya kadang ya mau nggak mau kalau misalkan Pak Asep lagi senggang di siang hari ya kita bimbingan di siang hari. Kalau misalkan Pak Asep kan juga ngajar ya waktu itu sempat sambil ngajar juga ya. Kadang kalau Pak Asep bisa sore hari ya kita sore hari ya, tergantung dosen pembimbing kita aja. Kalau misalkan kita emang kayak kemarin di akhir-akhir itu kan ya udah tuh di bab 5 itu kan ya udah kita udah masing-masing aja. Ya udah kita report ke Pak Asep langsung gimana keadaan kaki kita, apakah udah bisa lulus atau udah selesai atau belum. Ya udah kita kontak-kontakan sama Pak Asep ya. Yang penting intinya satu sih yang balik lagi ke tadi ya, masalah komunikasi. Apalagi anak humas ya, anak humas nggak jauh-jauh dari komunikasi. Kalau misalkan kalian anak humas itu nggak suka sama bukan nggak suka sih apa ya, belum terbiasa dengan baik dengan komunikasi ya, sebaiknya dari awal ini kalian belajar, karena komunikasi itu sangat penting buat diri kalian sendiri, entah nanti buat ke orang tua kalian, ke tetangga kalian, ke dosen-dosen kalian. Apalagi kalian kan kuliahnya humas nih, humas kan salah satu cabang dari ilmu komunikasi, jadi kalian harus tekunin dengan baik sih, kayak gitu sih paling. Baik Bang, selanjutnya nih Bang, nih pertanyaan terakhir mungkin ya Bang, selama menjadi mahasiswa humas, nilai-nilai apa saja sih Bang yang paling berpengaruh untuk hidup Abang? Gitu. Nilai yang berpengaruh satu disiplin sih, bener apa ya? Karena dosen-dosen kita pun nerapin ya, D3 itu harus disiplin segala macam, terus juga kita harus beretika. Waktu itu malah awal-awal gue masuk kuliah ya rambut cowok nggak boleh gondrong. Adalah kaprodi yang sebelum Pak Asep menerapkan. Sebenarnya zamannya Pak Asep juga sama, nggak boleh gondrong, nggak boleh gondrong, yang cowok segala macam harus rapi. Semua dosen pun sama punya cita-cita atau punya peraturan yang sama bagusnya untuk teman-teman mahasiswa, gimana kalian harus bersikap. Nanti juga kalian juga harus ada yang berseragam kan. Mungkin nanti teman-teman juga bakal ngalamin disuruh bikin seragam PR. Harus rapi pokoknya. Anak humas tuh di FIS ini terkenalnya rapi. Kalau yang cowok rapi ganteng, kalau yang cewek cantik. Wah, makanya nanti teman-teman ini jangan kaget kalau misalkan masuk kuliah, apalagi yang cowok ngeliat prodi lain ya mungkin bisa dibilang biasa aja. Tapi lihat teman-teman sendiri tuh ya gitulah, mungkin kalian ngerti juga sendiri lah. Ya ngalamin sih, maksudnya punya temen di prodi lain ya ngomongin masalah humas ya pertama ya kayak gitu kan ya, di humas kenapa cakep-cakep ya. Saya bilang ya emang anak komunikasi emang ya harus berperilaku yang baik, berpenampilan yang baik ya. Nanti juga kalian kan bakal dapet lah table manner, terus beauty class kayak gitu kan ya, nanti ada di semester 4 kalau nggak salah. Itu buat penunjang gimana nanti kalian tuh berperilaku ataupun berpenampilan yang baik kayak gitu. Setelah disiplin, bagi waktu sih gue di kampus di humas ini jadi benar-benar bisa bagi waktu banget.
antara organisasi dengan akademik, terus juga kepemimpinan, karena ya diamanahkan jadi ketua ya mau bukan mau gak mau sih ya punya amanah yang emang harus bener-bener bagaimana caranya bisa mengayomi semua teman-teman, staff-staff gua, teman-teman humas, ya karena ya jadi ketua BEM di sini bukan hanya jadi ketua organisasi, bagi gue jadi penyalur ataupun ya sebagai penyambung komunikasi antara teman-teman mahasiswa dengan dosen-dosen kayak gitu. Terus juga gue jadi belajar demokrasi banget karena gimana ya, di organisasi ini ya salah satu seni dari organisasi menurut gue demokrasi ya. Demokrasi. Karena di organisasi ini kalian gimana caranya menyatukan berbagai macam pendapat di kepala orang-orang, apalagi waktu itu staf gua hampir 50-an, 53 lebih tepatnya. Ngepalain 53 orang itu bukan hal yang mudah, tapi bukan hal yang susah juga ketika kalian bisa mempunyai kepemimpinan yang baik, rasa toleransi yang baik, rasa demokrasi yang baik, kayak gitu sih. Di Humas ini ya nanti banyak deh kalian belajar tentang komunikasi budaya, komunikasi antar pribadi, pengantar ilmu komunikasi, pengantar humas, periklanan. Di sana kalian bakal belajar banyak, apalagi di komunikasi organisasi yang tadi saya bilang diterapinnya ke organisasinya langsung, karena saya jadi ketua dan sempat jadi staf juga mengamalkan dari ajaran komunikasi organisasi itu ke organisasi yang langsung. Kalau gue gitu sih. Oh ya bang. Nah terakhir nih bang, apa sih bang harapan untuk mahasiswa baru dan untuk prodi humas ke depannya bang? Oke, harapan untuk mahasiswa baru yang pertama tetap semangat, karena gue tahu banget gimana rasanya kuliah online, walaupun gue kemarin gak ngalamin, tapi gue ngalamin lah. Beberapa bulan kemarin gue bimbingan online segala macam, gue ngalamin banget. Banyak lah teknis-teknisnya yang gak kita duga. Entah tiba-tiba nanti kuota lu habis, entah tiba-tiba lu lagi kuliah disuruh ke pasar atau ke warung sama orang tua lu, jalanin aja nggak apa-apa. Sengaja tadi satu yang gue bilang di awal, komunikasi. Gimana caranya ketika misalkan omongin aja, misalkan lagi ada kuliah, tiba-tiba nyokap lu atau ayah lu nggak tahu ketika lu lagi kuliah, omongin aja, bilang baik-baik, ayah atau mama maaf, aku lagi kuliah, mungkin bisa nanti setelah kuliah untuk nyuruh aku ke warung atau gimana. Komunikasi yang pertama. Lalu yang kedua apa ya? Siapin apa ya? Siapin mental, siapin diri, siapin fisik. Fisik, mental tuh di online tuh capek. Capeknya satu, nggak tahu ya. Ini kata teman-teman gue yang kuliah online, tugasnya banyak. Dua, ya itu jam kuliahnya ya. Kan biasanya kan kalau namanya kuliah kan enak ya, jam 8 pagi kalian harus bangun jam 6 pagi, jam 5 malah. Jam 5 pagi untuk yang Islam sholat subuh, sarapan segala macam, OTW ke kampus ya kira-kira 1 jam. Tapi kan kalau kuliah online kan kuliah jam 8, kalian bisa bangun jam 8 kurang 30. Kalian bisa kuliah sambil tidur-tiduran atau segala macam, tapi kalian juga harus tahu tata krama sih. Jangan sampai kalian tuh kuliah dengan dosennya udah rapi, pakai kemeja, udah siap dengan materi yang ada, tapi kalian kuliah hanya cuma dengan kaosan doang, masih di kamar, terus kameranya dimatiin, dosennya ngejelasin, kalian cuma diem aja. Kalau bisa jangan kayak gitu. Karena di kuliah itu bukan masalah teman lagi, kuliah itu udah bagi diri kalian sendiri. Kalau kalian mau nilainya bagus, ya udah, itu hal apa yang harus kalian lakuin biar nilai kalian bagus. Nggak bisa kalian ngandelin orang-orang, teman-teman kalian. Mungkin kalau di kerja kelompok bisa ya, untuk ngebagi tugas segala macam. Tapi kalau udah tugas pribadi, kalian ngandelin orang nggak bisa. Apalagi di kampus UNJ ini ya, untuk plagiarisme itu sama sekali nggak diizinkan. Kalau kalian ketahuan plagiarisme untuk masalah tugas pun aja, saya jamin sih dosen pun bakal nggak ngelulusin kalian di mata kuliah tersebut. Paling kayak gitu sih buat teman-teman, tetap semangat terus. Untuk prodi humasnya, alhamdulillah selama 3 tahun ini selalu ada peningkatan, selalu ada pembaruan dari waktu pas tahun lalu sama saya teman-teman dan bekerja sama prodi humas, akhirnya bisa MOU sertifikasi. Waktu itu juga saya terlibat langsung di sana, saya tahu keadaannya kayak gimana. Buat prodi humas selalu selalu sukses lah untuk bagaimana nanti mendidik mahasiswa humasnya untuk menjadi ya PR profesional, PR yang memang bisa berdaya saing di dunia kerja nanti. Karena gimana ya teman-teman ya, kuliah itu bukan hanya untuk mencari ilmu ya. Pastikan kalian juga nggak bisa naif. Keluar kampus pasti ingin kerja, keluar kampus kalian ini pasti ingin uang. Gimana caranya kalian juga mempush diri ketika kalian tidak mendapat ilmu ya, kurang mendapatkan ilmunya masih di kampus,
kalian bisa explore di organisasi, entah explore di organisasi intra kampus ataupun organisasi di ekstra kampus. Untuk prodi ya sukses terus untuk Pak Asep, untuk dosen-dosen yang lain. Terima kasih banyak. Mungkin salah satu ucapan saya juga di sini, terima kasih banyak untuk membimbing saya dan teman-teman saya angkatan 2017 selama 3 tahun ini. Akhirnya kita udah selesai di tugas akhir ini, tinggal menunggu wisuda. Terima kasih banyak. Mungkin hanya doa dan ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan. Sukses terus untuk teman-teman dan dosen-dosen kami. Oke. Ya, teman-teman, sudah di penghujung konten kita nih. Udah agak lama juga kita berbincang-bincang dengan Bang Faik. Banyak hal-hal atau nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun bisa kita terapkan dalam dunia perkuliahan nanti. Bang, terima kasih Bang atas waktunya, sehat-sehat selalu Bang. Amin, dan amin, semoga amin, kedepannya lebih menjadi sukses dan Amin, bisa lebih baik lagi menjadi Amin, manusia lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.